Halo netizen, kali ini kita ada all new Nissan Magnite. Nah, ini adalah mobil yang baru saja di launching oleh Nissan ya di akhir 2020 ini. Dan ini adalah sebuah SUV A-segment yang bisa dibilang juga kelas baru ya di Indonesia. Karena di Indonesia ini baru ada Kia Sonet aja, dan ini adalah rivalnya yang sama-sama diekspor dari India ya. Bukan diekspor, diimpor dari India. Dan ini juga merupakan kelas baru yang nantinya juga akan diisi oleh Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Tapi unik juga ya, biasanya kan kalau ada segmen baru di otomotif Indonesia biasanya dimulai dari Toyota atau Honda at least ya. Tapi di segmen SUV ini yang mulai justru bukan merek yang populer ya, tapi merek-merek yang masih upcoming. Jadi lucu juga nih, yang buka kelas itu adalah dari Kia dan Nissan. Dan ini bisa dibilang sebagai SUV terkecilnya Nissan. Dan kalau kita lihat tampilannya juga, ini tuh lucu ya, karena biasanya kan kalau Nissan itu punya bahasa desain V-motion grill. Jadi grillnya itu berbentuk huruf V, tapi kalau di sini kalau diperhatiin, grillnya itu malah mirip Datsun. Karena emang si Magnite ini aslinya kalau waktu di India itu, waktu sebelum launching itu tadinya mau dijadiin Datsun Magnite, tapi entah kenapa sama Nissan yang ada di India dijadiin Nissan, jadi bukan sebagai Datsun. Kalau misalnya kita lihat ke mobil-mobil Nissan yang lain cukup kelihatan ya, di sini V-motion grill di Kicks, terus di Livina juga V-motion grill, tapi untuk di Magnite ini dia beda sendiri. Cuma yang keren ya, dia bisa dibilang sebagai mobil Nissan pertama yang menggunakan emblem barunya Nissan. Maksudnya Nissan yang bermesin bensin ya. Kalau Nissan yang EV itu kan ada di Nissan Ariya. Tapi untuk mobil bermesin bakarnya atau internal combustion engine-nya, bisa dibilang Magnite ini yang pertama kali menggunakan emblem Nissan terbaru. Dan yang kerennya juga untuk yang tipe ini ya, dia juga ada tiga tipe. Tipe upper atau tipe yang paling bawah, tipe premium manual, dan tipe premium CVT yang lagi kita review ini ya. Yang kerennya dari tipe premium ini, walaupun harganya nggak nyampe 250 juta, tapi lampunya ini semua sudah full LED. Jadi lampu utama, lampu dim itu dia LED, sennya juga LED yang model garis. Di bagian bawah juga ada LED DRL yang berbentuk huruf L gini. Ini juga LED, dan fog lampnya juga LED. Dan untuk velgnya, untuk yang di tipe premium ini juga udah model two-tone, ukurannya juga gede, 16 inci, dan di sini masih menggunakan ban asal India juga ya, CEAT Secura Drive, ukuran 195/60R16. Rem depan dia disc brake dan sudah ada ABS juga pastinya. Dan khasnya mobil SUV juga ada claddingan hitam, di bagian bawah juga ada list warna silver gitu ya. Dan yang keren juga di bagian samping fenders itu ada kayak extension panel warna hitam dengan logo Nissan Magnite, dan itu beneran logo, jadi bukan stiker ya. Jadi attention to detailnya juga bagus nih. Untuk cover spion dia warnanya hitam untuk yang tipe two tone ini, jadi dia ada dua warna, yang single tone sama yang two tone. Ada lampu sen LED, dan yang kerennya juga dia sudah ada kamera 360. Jadi bisa dibilang ini adalah mobil dengan kamera 360 termurah di Indonesia saat ini. Window line untuk yang tipe premium ini dia chrome, handle juga chrome, dan ada akses smart entry-nya. Dan ngomong-ngomong smart entry juga, kuncinya seperti mobil Nissan kebanyakan, dan jadi modelnya nggak ganti, masih kayak kuncinya Kicks atau Serena, yang tapi yang kerennya emblemnya itu udah ganti, jadi emblem Nissan yang baru ya. Ini keren. Rem belakang masih tromol, dan lanjut ke belakang, ini juga ada beberapa influence dari Renault ya. Jadi contohnya kalau kita lihat lampunya, ini modelnya mirip kayak Renault Triber yang modelnya itu Eagle Beak Design atau paruh elang. Dan untuk lampu belakangnya ini dia masih halogen ya. Jadi di sini lampu senja ini masih halogen, sennya juga masih halogen. Ini kemungkinan lampu mundur juga masih halogen. Dan di belakang itu juga ada emblem Magnite yang gede banget, emblem Nissan yang baru, emblem CVT untuk yang paling atas, dan yang spesial nih ada emblem ini
turbo karena dia mesinnya 1000 cc 3 silinder turbo. Nanti abis ini kita lihat ya. Di bagian bawah juga ada kayak semacam claddingan hitam dengan underguard efek warna silver, ada reflektor model pipih di belakang dan ada sensor parkir 2 titik juga. Sama tadi ada kamera 360 lengkap dengan kamera mundur di belakang. Untuk di kaca belakangnya juga ada wiper, defogger belakang, ada wraparound spoiler yang warnanya nyatu ke atap, lengkap dengan hammer stop lamp juga, dan antriannya model long pole. Dan sayangnya karena tadi akinya lagi tekor, kita nggak bisa buka bagasinya ya, karena dia udah model yang tombolnya itu elektrik, jadi bukan tuas manual. Jadi nanti kita lihat pas kita lagi bahas belakang aja ya, mungkin bisa kita lipat nih sekarang. Jadi untuk bagasinya ini kita lihat begini aja ya, kita nggak bisa lihat dari luar. Untuk mobil di bawah 4 meter sih harusnya lumayan lega ya, dan ini juga udah dikasih parcel shelf, jadi buat ngelindungin barang kita yang lagi di dalam ya. Pokoknya gitu deh. Ini kita balikin dulu. Untuk jok juga bisa dilipat 60-40. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesinnya yuk. Oke, sekarang kita lihat ke mesinnya ya, karena ini yang spesial ya. Jadi di mesin dari Nissan Magnite ini dia menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder turbo. Jadi cukup berani ya Nissan memasukin mesin turbo kecil di mobil yang di bawah 250 juta. Karena di kelas ini kayak contohnya Nissan Kia Sonet maksudnya, itu dia menggunakan mesin 1500 cc bensin NA. Sedangkan yang di sini dia menggunakan mesin turbo, kodenya HRA0 atau bisa dibilang sebagai HR10 DET juga. Tenaganya dia 100 HP dan torsinya 160 Nm untuk yang manual, dan untuk yang CVT ini dia 152 Nm. Dan dia juga penggerak roda depan ya. Oke, untuk rom mesin sih ya nggak ada yang bisa dijelasin lebih lanjut. Sekarang kita lihat ke kabin dalamnya aja. Nah, untuk kabin dalamnya juga ini cukup unik ya modelnya. Kayak contohnya nih, model joknya dia patternnya lumayan lucu, nggak yang lurus-lurus doang, tapi kayak Tetris gitu ya. Untuk pengaturan jok juga lengkap, dia ada recline, height adjuster, dan ada slidingnya juga. Dan yuk langsung kita lihat ke dalamnya ya. Nah, yang pertama kita lihat pas masuk ke dalam itu adalah setirnya yang kelihatan mirip seperti setirnya Renault Triber. Jadi ini nih model palang setir itu mirip banget, kayak di sini tuh segitiganya, terus di bagian bawah sini tuh ada kayak dual spoke gini, dan kalau dilihat juga semi flat bottom. Untuk pengaturannya sendiri dia masih manual, belum elektrik ya pastilah, maksudnya belum ada teleskopik juga, dan cuma tilt aja. Emblem Nissan juga udah baru, ada airbag pastinya dan klakson. Dan yang spesial juga, walaupun dia pakai setir yang basisnya kayak di Renault, tapi di sini udah ada tombol steering switch control ya. Jadinya lebih kelihatan mewah dibandingin setirnya Triber yang nggak ada tombolnya sama sekali. Di sini ada buat volume, ganti track, ganti mode, ganti source, terus angkat tutup telepon. Dan yang sebelah kanan ini untuk pengaturan cruise control sama buat ngatur speedometer digitalnya. Di belakang setir ini ada tuas lampu yang ini juga tuasnya dari Renault banget, switch fog lamp juga, terus ada tuas wiper lengkap dengan intermittent timer sama pengaturan wiper belakang. Nah, yang jadi party piece dari Nissan Magnite itu sebetulnya speedometer ya, karena speedometernya tuh kalau dilihat itu canggih loh, bahkan mirip-mirip kayak Speedo full TFT-nya mobil-mobil mahal asal Eropa. Cuma sayangnya di unit ini akinya lagi soak, jadi mohon maaf kalau nggak bisa nunjukin konten dari speedometernya, karena gue juga pengen lihat, tapi ya mau bagaimana lagi, akinya lagi ngedrop. Ya wes, the show must go on. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini juga ada dua tombol yang dari Renault. Ini ada tombol matiin VDC, Vehicle Dynamic Control, atau tombol traction control. Jadi ini udah ada ESP-nya, dan ada tombol untuk nyalain atau matiin cruise control. Jadi kayak mobil Eropa banget ya, kayak Renault Koleos gitu. Contohnya kan dia ada tombol buat on off cruise controlnya, bukan di setir tapi di dashboard ya. Di bagian sini juga ada tombol atau switch untuk ngatur leveling lampu.
Yang ini kayak kepunyaan Nissan Latio gitu. Jadi ada tombol Nissan, ada tombol Renault. Lanjut ke door trim, ini dia masih plastik atasnya, tapi di bagian sini tuh ada panel fabric yang lumayan gede, lumayan tebel juga ininya, paddingnya, dan ada handle chrome gini, ada switch pengaturan spion dan bisa dilipat secara elektrik juga. Ada auto up down power window di sisi pengemudi dan ada window locknya juga. Door pocket lumayan gede, ada cup holder, ada speaker juga, dan untuk tweeter belum ada ya. Oke. Oh iya, hampir lupa. Untuk pedalnya juga dia masih model gantung, serta kalau dilihat pedal remnya juga bukan pedal rem matic yang biasanya agak lebar, tapi dia kayak pedal rem mobil manual gitu, kayak BMW M ya. Ya wes lah. Lanjut ke atas. Di bagian sini tuh ada sun visor lengkap dengan cermin, dan ada selipan kartunya juga. Ada mic buat nelpon kalau lagi pakai Bluetooth, spion tengah, manual dimming, dan di sini ada lampu kabin yang ini juga Renault banget, masih halogen ya. Nah seperti ini, ada 3 lampu. Yang sebelah kiri juga sama, ada cerminnya juga, dan ini kayak ada bolong satu gini. Ini apa ya? Mungkin ada yang ngerti, bisa komen di bawah. Ada grab handle, seatbelt ini juga masih belum yang adjustable, dan headrest ini juga bisa adjustable, jadi bukan jok ala-ala mobil murah yang headrestnya nyatu, tapi dia bisa di adjust. Dan lanjut ke tengah, ini model ventilasi AC-nya juga unik, kayak bisa dibilang, ada yang bilang mirip Lamborghini Urus lah, tapi cukup keren. Dan head unitnya juga ini gede ya, dia ukuran 8 inci dan desainnya tuh semi floating. Dan yang keren juga di fitur head unit ini, dia selain ada tadi ya kamera 360, dia juga bisa wireless Android Auto dan wireless Apple CarPlay. Ini keren sih. Mungkin di Indonesia ini mobil termurah dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi cukup banyak ya fiturnya. Dan ada juga kalau di review yang gue nonton di waktu launchingnya di India pertama kali, itu ada menu buat ngelihat MID. Jadi kayak konsumsi BBM dan gaya nyetir kita tuh bisa terpantau dari sini. Mungkin mirip kayak interface-nya si Renault Triber juga, atau Renault Kwid ya. Terus kalau kita lihat ke bagian bawahnya, ini juga panel sininya nih. Ini ngingetin sesuatu? Iya, panelnya yang dari Renault Triber juga. Dan ada tombol hazard yang keren ya untuk sebuah Nissan, ini kedip. Ya karena bawaannya dari Renault kali ya, jadinya berasa naik mobil Eropa. Ada tombol central lock juga di tengahnya, dan ada ini ya tombol defogger belakang. Dan untuk AC juga dia sudah single zone climate control otomatis nih, ada tombol autonya di sini, dan ada buat sirkulasi udara. Arah AC juga tinggal putar, dan kalau diperhatiin ya, kalau kita lihat tuh ini kayak ada lampu-lampu yang ngarahin ke muka, ke kaki, ke kaca depan seperti itu ya. Dan untuk temperatur ada di tengah, fan speed juga ada di sebelah kirinya. Untuk di tengah sini ada tempat naruh barang, tapi untuk di Indonesia kita nggak dikasih ini ya, wireless charger untuk handphone kita yang udah bisa wireless charger, karena di India pun itu juga bukan fitur standar, melainkan fitur optional. Dan di bagian bawahnya ada tombol start stop engine button yang ada knurling effect yang sama seperti Renault Triber. Ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya, dan di sebelah kiri sini tuh ada power outlet sama USB konvensional untuk connect ke head unit. Dan ini dia tadi ya, dia transmisinya ada yang manual 5 percepatan, dan ada yang ini CVT Xtronic dengan mode sport yang cukup unik ya. Dia naruhnya di bawah sini, biasanya di samping, tapi ini di kayak mat gitu loh. Dan ada mode low gear juga nih di bagian sini. Parking brake ini masih manual normal, dan ada ini juga ya kayak lapisan kulit gitu. Ada 2 buah cup holder di tengahnya, dan di sini itu ada armrest, tapi ini armrest doang, jadi ini nggak ada konsol boxnya, karena di bagian bawahnya itu ada saluran AC. Jadi ini kayak fitur wajib ya kalau di India. Kayaknya mobil yang ada AC belakangnya walaupun nggak double blower itu kayak lebih mewah dibandingin mobil sekelasnya yang nggak ada AC di belakang sekalipun. Tapi ya udah, karena ada ducting AC, jadinya dia nggak ada storage di bagian bawahnya. Tapi enak sih jadi armrest. Dan untuk yang tipe upper atau tipe yang paling murah, ini dia nggak ada ya, sama ducting AC belakang itu juga nggak ada. Oke, jadi itu aja untuk di bagian
tengahnya. Dan untuk glove box ini dia belum soft opening dan ukurannya juga lumayan dalam. Sudah ada airbag juga di dashboard dan cuma dual SRS airbag aja ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya ya. Nah, jadi di bangku baris kedua dari si Nissan Magnite ini, coba kita tutup pintunya dulu. Nah, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di belakang posisi mengemudi gue ini masih ada sekitar 5 jari, jadi leganya oke lah, cukup oke. Dan kerennya juga di sini tuh kayak ada cekungan gitu ya, jadi joknya tuh kayak dipahat biar nggak mentok sama dengkul kita di belakang. Ada seat back pocket juga di kanan kiri, serta yang spesial juga nih, ada ventilasi AC di baris ke belakang yang bisa dibuka tutup juga. Walaupun dia masih ngikut AC depan, tapi tetap aja ini fitur yang kepake banget, apalagi di negara tropis kayak India atau Indonesia kita tercinta ini ya. Jadi nggak perlu ada double blower, yang penting ada AC saluran ke belakang. Itu udah kayak fitur wah ya kalau di India sana, dan mungkin akan ngetren juga nih di Indonesia. Mudah-mudahan cepet populer ya fitur ini. Dan di bagian bawahnya juga ada power outlet 12 volt buat nge-charge gadget. Untuk di tengah sini juga lantainya lumayan rata, ada gundukan sedikit lah, tapi nggak ngeganggu ruang kaki. Dan untuk headroom sendiri, headroom belakang ini masih ada 4 jari, jadi masih lega banget. Untuk door trim belakang sama seperti di depan, di atasnya plastik, bawahnya sini untuk senderan tangan udah dikasih panel fabric dengan jahitan, ada handle warna silver, switch power window, dan ada door pocket sama cup holder yang lumayan gede di bawah, serta ada speaker di sampingnya. Di atas sini juga ada grab handle, ada gantungan bajunya juga, gantungan baju juga kanan kiri, dan satu lampu tengah di belakang sini. Untuk di jok belakang sini juga ada headrest adjustable, tapi cuma 2, di tengah nggak ada. Dan di tengah juga seatbeltnya masih 2 titik, jadi kalau bisa ini buat anak kecil aja. Tapi kalau misalnya di tengah nggak ada orang, ini bisa dijadiin armrest dengan 2 buah cup holder, sama ada tempat penyimpanan buat handphone gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak di Renault Kwid atau Kia Sonet ya, kalau nggak salah. Dia juga ada armrest, walaupun mobilnya bukan mobil yang mewah banget gitu ya. Dan tadi ya, untuk pelipatan jok itu bisa dilipat dari sini, yang formatnya 60-40. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Nissan Magnite ini. Yuk langsung kita lihat ke luarnya aja. Oke deh. Cukup segitu dulu untuk review dari all new Nissan Magnite Premium CVT tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.